Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Kadek di Gorgan Family Channel. Kali ini saya mau share video bagaimana caranya membuat ekoenzim, yaitu adalah pupuk cair atau fermentasi dari sampah organik dapur yang kita pakai sehari-hari seperti buah-buahan atau sayuran, dan kulitnya kita bisa kumpulkan dan kita gunakan sebagai pupuk atau cairan yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan di rumah dan juga untuk berkebun, karena ekoenzim adalah cairan yang sangat bermanfaat dan cara membuatnya itu sangatlah gampang. Nanti saya jelaskan apa itu ekoenzim lebih detail ya. Sekarang saya mau start membuatnya dari kulit-kulit sayuran atau buah-buahan yang kita punya di rumah. Ini tadi saya potong brokoli dan ini kita bisa pakai juga, dan kulit dari potato, dimana perbandingannya itu nanti 10:3 dan banding 1 ya. Yang 10 adalah airnya, yang 3 adalah sampah organiknya, dan yang 1 adalah gulanya. Kita pakai gula apa aja selain yang gula putih yang diproses ya. Di sini saya mau pakai brown sugar yang biasa kita dapat di supermarket. Yuk simak terus video kami, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Salam dari New Zealand. Hai semuanya, ini saya mau jelaskan apa itu ekoenzim ya. Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik dapur menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan manusia. Jadi manfaat ekoenzim untuk pertanian adalah sebagai filter udara, herbisida, pestisida alami, filter air, pupuk alami untuk tanaman, dan dapat menurunkan efek rumah kaca. Jadi manfaat ekoenzim itu sangatlah banyak ya. Kalian bisa mencobanya di rumah dan caranya itu sangat gampang. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa cek di Google, ketik aja apa manfaat ekoenzim dan bagaimana cara membuatnya ya. Di sini dijelaskan semuanya. Kalau ekoenzim itu ditemukan oleh Dr. Rokuson Pompapong, yaitu pendiri Association Pertanian Organik di Thailand. Dia telah melakukan penelitian sejak tahun 1980-an ya. Kemudian diperkenalkan luas oleh Dr. John Wan, yaitu seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Dan saya tahu ekoenzim itu dari seorang teman yang juga mempunyai community ekoenzim di Bali. Saya melihatnya di sosial media, kemudian saya bertanya-tanya, dia menjelaskan, dan saya sudah mencobanya di Bali juga. Saya sering membuatnya dan itu sangatlah bagus. Dan sini ya, sudah dijelaskan juga manfaat ekoenzim. Cairan ekoenzim kayak akan manfaat meliputi bahan pembersih kompor, piring, pakaian, lantai, rambut, badan, hand sanitizer, detox tubuh, pembersih udara atau purifier, obat luka bisul, anti radiasi, sebagai pembersih kolam, hewan peliharaan, dan sebagai pupuk organik serta pestisida. Jadi bisa disemprotkan ke tanaman juga sebagai pestisida alami ya. Sedangkan ampas dari ekoenzim ini dapat dimanfaatkan sebagai pengharum mobil juga. Caranya yaitu dengan dikeringkan terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam tas kain kecil. Selain itu, ampasnya juga dapat dikonversi menjadi pupuk organik padat. Jadi banyak sekali ya manfaatnya ekoenzim ini. Kalian harus coba di rumah dan juga membuat lebih hemat jika kalian melakukan membuat kebun atau pertanian. Ini bisa digunakan di kebun atau di halaman atau di dalam rumah dimanapun ya. Yuk simak terus bagaimana caranya. Sekarang saya mau mempraktekkan secara langsung bagaimana caranya membuat ekoenzim ini ya. Terima kasih. Sini karena ini masih kurang lagi sedikit, saya mau ambil kulit kentang karena saya mau masak kentang sebentar. Jadi kulitnya ini saya kumpulkan dulu.
Jadi bahannya itu hanya 3 jenis, yaitu sugar atau gula. Ini gula merah atau brown sugar. Dan kita perlu kontainer, jadi bisa pakai kontainer apa aja yang ada tutupnya ya. Ini saya pakai botol susu bekas dan sisa kulit sayur dan juga buah-buahan yang kita konsumsi sendiri. Dan kita juga perlu timbangan atau scale untuk menimbanginya. Dan pertama kita mau dan kita juga perlu alat untuk mengukurnya. Di sini saya mau membuatnya itu di dalam porsi kecil ya, tidak 10:3 banding 1. Tapi nanti saya bagi 4 semuanya, yang 10 dibagi 4, yang 3 dibagi 4, dan yang 1 dibagi 4 juga. Oke. Ini saya sudah punya catatan, jadi 10 bagi 4 itu nanti 2,5. Jadi saya masukkan air dulu di sini 2,5 liter. Ini setengah liter ya, jadi kita masukkan nanti 5 kali. Ini tadi salah perhitungannya karena saya kira botol ini bisa cukup untuk 2,5 liter air dan dibagi 4 semuanya, tapi ternyata ini tidak cukup. Ini adalah 5 liter. Oh sorry, ini untuk 3 liter. So kita mau bagi 5 saja semuanya, jadi nanti airnya 2 liter, gulanya 0,2, dan sampah organiknya itu nanti 0,6. Kita coba dulu ya, semoga saja bisa fit in. Ini airnya dulu masukkan. Kemudian kita timbang gulanya. Sini kita pakai 2 on atau 200 gram ya. Cream is in the room, Jay. In the room already there on the floor. Oke, ini sudah 200 gram. Nanti kita campur dengan airnya yang ini ya. Dilarutkan dulu biar gampang dimasukkan. Oke, kita larutkan dulu gulanya. Ini kita harus pakai yang ini biar tidak ceceran kemana-mana. Kita masukkan ke dalam cairan yang tadi. Semoga saja ini bisa muat. Oke, sekarang kita mau menimbang sisa dari sampahnya ya. Ini adalah sisa sampahnya. Sekarang kita timbang, kita perlu di sini 600 gram.
sedikit. Mungkin saya tambahkan lagi 1 tomat ya biar pas. Oke, perfect. Ini sudah 600 gram. Sekarang kita mau potong lebih kecil-kecil lagi sedikit biar bisa dimasukkan ke dalam botol ini. Kita potong kecil-kecil sedikit ininya, apa namanya, ini tadi pisaunya. Oke, ya. Ini bisa dimasukkan langsung seperti ini. Dan yang lainnya kita bisa potong seperti ini. Dan ekoenzim ini juga bisa mengembalikan mikroorganisme yang bagus di dalam tanah ya. Jadi kalau tanahnya sudah tidak subur lagi, bisa digunakan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dan juga di Bali juga digunakan untuk membersihkan sungai, di mana sungai yang tercemar dituangi dengan ekoenzim ini. Ini saya belajar dari seorang teman sekolah SMA dulu. Dia mengirimkan saya linknya, kemudian saya cek. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalian bisa cek semuanya di internet, di Google. Semua dijelaskan di sana apa manfaat dan kegunaan dari ekoenzim ini. Jadi sungguh luar biasa, dan kalau kalian sudah tahu ini sangat gampang membuatnya, pasti tidak akan nyesel kalau belajar membuat ini ya. Dan sangat bagus untuk kebun dan semuanya. Ini juga bagus untuk lingkungan ya, karena kita tidak membuang sisa sampah atau dicampur dengan plastik. Biasanya di rumah kita membuang sampah itu kita campur dengan plastik, dan itu sungguh tidak baik ya. Di sini kita masukkan semua ya. Yeah, or you want to clean the bed first? You can just take down all of the pillows, put on the bed, please. Ini nanti kita simpan selama 3 bulan fermentasinya, dan setelah 3 bulan langsung bisa disaring dengan saringan. Ini bisa digunakan untuk sanitasi, untuk banyak sekali ya, nanti saya jelaskan lagi. Tapi kebanyakan saya gunakan untuk di kebun, untuk tanaman saya. Karena di New Zealand pupuk juga sangat mahal ya, dan juga sangat baik untuk environment. Kita menggunakan sisa sampah yang kita gunakan sendiri. Bentar dulu ya. Sekarang kita bisa tutup dan campur. Ini tinggal dicampur saja seperti ini. Jadi botolnya jangan diisi terlalu penuh, dan kita harus buka tutupnya kadang-kadang karena itu mengandung gas ya. Dan kita isi tanggal kapan kita membuatnya. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 10 apa 11? Sekarang tanggal 10 Januari. Oke. Nah, inilah caranya, sangat simple. Nanti saya mau simpan. Saya juga sudah punya yang lainnya di sana, yang saya buat bulan Oktober dan bulan Desember. Oke, mami gonna wash hand. Ini adalah ekoenzim kita yang lain yang saya sudah buat bulan Desember lalu. Yang ini tanggal 20 Desember, dan ini 28 Oktober, ini 10 Desember.
Dan ini juga 28 Oktober. Ini tinggal Oktober, November, Desember, Januari. Oktober, November, Desember, Januari. So, tanggal 28 kita mau panen yang ini. Dan ini 10 Januari, nanti kita panennya 3 bulan lagi ya. Nanti kita pakai saringan yang seperti ini. Kayak gini, kita saring saja. Semua ampasnya nanti kita keluarkan. Dan kita pakai airnya saja. Nanti bisa dicampur dengan air saat kita tuangkan ke tanaman. Dan juga bisa pakai untuk sanitasi, untuk membersihkan rumah. Dan ini sangat bagus ya, kalian harus coba di rumah. Dan jangan membuang sampah dapur yang kalian punya, karena itu bisa bermanfaat untuk kita semua dalam sehari-hari. Ya, itulah video kami. Terima kasih banyak sudah menyimak video-video kami dari New Zealand. Dan salam selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Dan tunggu video-video kami selanjutnya.